Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan how to start writing and what to write. Chapter 2. Pada chapter pertama, kita sudah mempelajari ini persyaratan tertentu sehingga author's claim atau thesis statement yang ditulis di bagian introductory paragraph bisa memenuhi genre untuk sebuah written text atau yang disebut artikel. Pada beberapa syarat-syarat tertentu ini, ada beberapa contoh kata yang dipaparkan di buku ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada chapter 2 ini, saya akan memberi kalian contoh penggunaan katanya di dalam ranah elektronika. Pada halaman 196, salah satu syarat di author's claim atau thesis statement bisa ditulis pada bagian introductory paragraph, yaitu argumentatif. Ada dua contoh kalimat yang ada pada halaman 196, yaitu kalimat yang argumentatif dan kalimat yang tidak argumentatif. Yang pertama adalah the use of ESP32 in undergraduate electronics projects is judged to be insufficient for developing real-world engineering competence. Kalimat tersebut mengandung opini yang diperdebatkan dan masuk ke dalam kalimat argumentatif. Lalu kita lanjut ke contoh yang tidak argumentatif, yaitu this is how to use ESP32 in a student electronics project. Kenapa kalimat tersebut tidak masuk ke argumentatif? Karena kalimat tersebut tidak memancing analisis atau perdebatan. Lalu yang kedua ada pada halaman 197. Di halaman 197 ada dua syarat untuk memenuhi the author's claim atau thesis statement, yaitu kontroversial dan analytical non evaluative. Berikut adalah contoh kata yang sudah saya ubah ke dalam ranah elektronika, yaitu ESP32 is not suitable for serious industrial use because it's cheap but not reliable. Kalimat tersebut mengandung kontroversial karena tidak semua orang akan setuju dengan statement tersebut. Selanjutnya, syarat yang ketiga yaitu analytic not evaluative. Contoh kalimatnya yaitu the use of ESP32 in beginner level electronics projects is considered unnecessary and overly complex. Yaitu kalimat tersebut mengandung sifat yang analitis tanpa menyalahkan hasil temuan atau karya orang lain. Jadi, kita tidak mengevaluasi hasil temuan atau karya orang lain. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu spesifik syaratnya. Itu untuk penjelasan spesifik, syarat spesifik ada pada halaman 197. Lalu untuk contoh kalimatnya ada pada halaman 198. Di halaman 198 ini ada dua contoh kalimat, yang pertama adalah spesifik dan yang kedua tidak spesifik. Contoh pertama yang sudah saya ubah ke ranah elektronika, yaitu the integration of ESP32 with ultrasonic sensors in firefighting robot for indoor environments is judged to be unreliable due to frequent signal interference. Kalimat berikut mengandung sifat yang spesifik karena sudah jelas pembahasannya fokus ke ESP32. Selanjutnya saya akan memberi contoh. Contoh selanjutnya adalah kalimat yang tidak spesifik. The use of microcontrollers in robotics is considered to be unreliable. Mengapa kalimat tersebut tidak spesifik? Karena bahasanya terlalu luas, tidak menyebut aplikasi yang akan digunakan secara spesifik. Bisa kita lihat microcontrollers itu luas, bisa ESP32, Arduino, atau yang lainnya. Dan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan juga tidak spesifik. Bisa jadi Python, bisa jadi Arduino IDE, dan banyak lain. Sekian pembahasan saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.